Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat pengurapan-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Setiap orang dalam ruangan ini biar Engkau urapi sendiri. Biar mereka mengalami pribadi-Mu di kamar doa mereka, di tempat kerja mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan pakai orang-orang dalam ruangan ini dalam sesuatu skala yang lebih besar. Percayakan yang lebih besar, percayakan yang lebih besar. Dalam nama Yesus kami belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Ibu Apung sudah bisa tidur belum? Bisa? Sudah nyenyak semalam? Sudah nyenyak? Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar sesuatu. Dan saya berdoa setelah pulang dari sini, suami istri tambah hari tambah mesra, romantis. Ini suami-suami yang gak romantis harus belajar bertobat malam hari ini. Dengerin baik-baik ya. Ini para suami. Dah? Para suami harus belajar romantis dengan istrimu. Istri kayaknya sih gak butuh kata I love you, padahal dia sangat butuh sekali. Kadang dia malu dan gengsi. Laki-laki juga gak boleh sombong ya. Mau diapa-apain, telinga istrimu tuh pingin dengar kata I love you dari perkataan. Coba diomongin dulu di sampingmu yang lihat suami istrinya. I love you, Papa. Kalau panggil namanya atau panggil sayang? Panggil sayang. Nggak boleh panggil nama ya. Koko, cici, apa nggak boleh ya? Panggil mesra. Panggil noni nggak boleh ya. Karena apa? Dia pasangan spesial yang dikirim dari surga. Sekalipun kadang sikapnya nyebelin, tetap dicintai. Amin. Coba sebentar buka di Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-32. Rahasia ini besar, tetapi yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Jadi hubungan Kristus dengan jemaatnya itu seperti hubungan suami dengan istri. Coba lihat tuh, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Jadi kalau orang pingin nyembah Tuhan, pingin melayani Tuhan, tapi hubungan suami istrinya kacau, bagaimana mungkin bisa berdoa? Amin. Coba jangan lihat handphonenya, lihat saya. Lihat saya sekarang. Jadi yang paling penting itu membangun hubungan suami istri dulu. Kalau hubungan suami istri itu beres, engkau doamu beres loh. Tapi kalau engkau ribut gegeran dengan suami istri, dijamin hubunganmu dengan Tuhan gak benar. Dengerin para laki-laki dan para istri-istri, dengerin. Semakin kau mencintai Tuhan, semakin kau mengasihi Tuhan, kau semakin mengasihi pasangan hidupmu. Oh, kurang kencang. Lu makan kenyang kok malah tidur. Ini harus lucu kita nih berjuang. Ini ada beberapa orang mulai tertemplak, tapi hari ini akan dipulihkan Tuhan. Amin. Kadang ya, kadang. Saya salah duduk kayaknya. Yang single-single duduk di depan. Jadi gini, kalau orang itu hubungannya nggak benar dengan Tuhan, dapat dipastikan hubungan dengan pasangannya nggak benar. Kenapa? Ego. Orang itu kalau egois, pasti hubungannya sama Tuhan kan nggak benar. Iya kan? Kalau kita mau hubungan sama Tuhan kan beres dulu di hadapan Tuhan kan. Bisa nggak yang baru geger, baru berantem langsung berdoa haleluya, holy, holy. Melihat istrinya lewat, suaminya, bisa? Baru marah-marah suami istri. Kadang suami belajar ya ngomong yang manis dengan pasangan. Suami, istrinya tak belain, nggak ada amin ya. Istri-istri tak belain loh suaminya supaya bertobat loh ini. Suami harus ngomong yang manis. Dengerin baik-baik para suami. Istri butuh touch meaning. Sentuhan penuh makna. Minimal sehari 15 kali. Lagi nambah dolar.
Ya, sentuhan penuh makna. Tahu sentuhan penuh makna? Dipegang tangannya. Bilang, saya tiap hari bilang I love you sama kamu ya. Ada di atas 15 kali ya. Belenger lah. Saya peluk bangun tidur, I love you. Dia bilang, kok hari ini kok tambah cantik ya. Aku tambah jatuh cinta. Duh, perlu loh dibangun, kelihatannya kayaknya apa itu? Itu buat perempuan bikin dia nyaman, tenang. Oh iya, jatuh cinta setiap hari. Kalau enggak, karena apa? Istri itu perasaannya perlu dipuaskan. Yang bisa memuaskan perasaannya selain Yesus adalah pasangan hidupmu. Kalau dia kurang sentuhan dan kurang duit tentunya, ngomel ya, pasti ngomel ya. Sudah kurang duit, Jujur banget Pak. nih sudah kurang duit, suaminya ketus. Bisa dibayangkan, horor itu pernikahanmu. Kalau hubungan suami istri ini baik, dibangun dengan mesra, kamu menikmati surga loh di muka bumi. Sekalipun nggak punya duit, kita bisa kerjasama. Karena kita pernah bangkrut berdua. Kita bisnisnya bangkrut, keuangan kita babak belur, utang kita banyak, aset mau disita bank. Udah, kapan kita pulihkan? Tenang, laki lu hamba Tuhan. Bisa dipulihkan kapan? Kapan? Sebentar lagi. Kok dari dulu sebentar? Iya, Tuhan masih jalan. Tenang aja. Kita gandeng tangan bareng. Dan waktu saya sakit, tahu nggak apa yang terjadi? Yang ngurusin siapa? Ya kekasih hatiku. Nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya cintain pasanganmu. Amin. Kasih pasangan. Lihat dulu pasangan istri, lihat mukanya masing-masing. Pasangan suami istri, lihat, bilang I love you. Tahu nggak apa yang terjadi? Saya kan nggak bisa mandi. Saya dipapah ke kamar mandi. Saya makan disiapin. Saya pokoknya disiapin dengan baik. Tambah dengan kejadian itu saya tambah sayang. Terus kita komitmen sama Tuhan. Tuhan, kita mau habiskan hidup kita berdua nih ya, buat melayani Tuhan, untuk nyenengin Tuhan. Please silent HP-nya, ya order. Kita tambah mencintai. Kalau ada masalah, pernah nggak Pak ribut? Ya pernah. Siapa bilang nggak pernah ribut? Memangnya kita udah haleluya di surga terus, kita masih makan bakmi kok. Ya, tak kasih tahu. Pernikahan kita ini udah hampir 20 tahun. Tahu nggak apa yang terjadi? 6 tahun pernikahan pertama isinya ribut, gegeran dan berantem. Biasalah ya. Saya kan orang Inggris, dia kan orang Cina. Saya orang Jawa, dia orang Chinese. Beda suku, beda kebiasaan, beda semuanya lah. Dan untuk disatukan pasti ribut dan gegeran. Kita udah belajar firman, kita pelayanan bareng, kita ngusir setan bareng, tapi masih ada konflik. Terus saya bilang, kita belajar firman, kita berubah. Ternyata harus ada yang ngalah dalam hubungan suami dengan istri. Kalau suamimu gampang ngalah, puji Tuhan. Tapi biasanya istri kan susah ngalah kan, karena selalu merasa benar pas jagat raya. Mau diapa-apain, kalau suruh minta maaf kan susah kebiasaannya ya. Benar nggak Pak? Nggak kayaknya ya. Udah begitu merasa paling benar terus lagi. Kalau istri kayak begitu, dengerin baik-baik suami. Kamu yang harus pertama kali minta maaf. Dengerin. Kalau ribut terus nggak akan selesai. Kata suami, enak aja, harga diri gua taruh mana? Siapa yang pernah ngomong dalam hatinya ngomong gitu? Dengerin baik-baik. Kita ini melayani Tuhan. Kita lakukan kebenaran, sisanya Tuhan yang kerja. Kita sering ribut, yang pertama kali minta maaf siapa sayang? Cintaku, negeriku, rayuan pulau kelapaku. Saya yang kasih contoh, karena saya tahu kebenaran. Coba buka Galatia pasal yang ke-6 ayat pertama. Cepet. Galatia 6 ayat pertama. Silakan baca. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Siapa yang suami istri ribut, satunya marah, satunya lagi marah, akhirnya gegeran gak selesai? Pernah ngalami kayak begitu? Pernah. Kita pernah. Sekarang kita yang tahu kebenaran, ini untung nih suami istri dua-duanya tahu kebenaran malam hari ini ya. Kalau ada yang marah, satunya harus ngalah, membimbing dengan roh
Malam. Tapi biasanya ngapain? Ikut nyam. Masalahnya selesai nggak? Enggak selesai. Tambah ruwet nggak? Tambah ruwet. Tidur pun kasih bantal, guling. Jangan sentuh aku. Najis katanya, ngawur. Gerah katanya. Jangan. Udah disentuh dikit begitu langsung digini. Enggak. Dengerin baik-baik ya. Malam hari ini yang tahu kebenaran kan kita. Harus membimbing sekalipun itu orang marah-marah dengan roh. Tapi kalau dengan marah udah jatuh dalam pencobaan nggak? Iya. Siapa yang suka marah? Hari ini harus bertobat ya. Harus belajar ngalah. Dengar ya, harus belajar ngalah. Dan salah satu harus minta maaf. Nggak boleh merasa benar. Kita ini melayani Tuhan kok. Tuhan yang jadi pembela. Saya selalu dari pertama nikah ya. Saya hanya bisa hitung ya, sorry ya sayang, bukan saya merendahkan kamu, tapi memang itu yang luar biasa. Dia hanya minta maaf sekali tok loh. Tapi dengan saya minta maaf, dia diubahkan, saya diubahkan. Akhirnya kita mesra. Iya. Pernah saya coba iseng-iseng ngomong begini sama Tuhan. Capek ya Tuhan, minta maaf terus. Tahu nggak Tuhan ngomong apa? Bagianmu yang ngerti firman seumur hidup gua harus minta maaf. Hah? Dia bilang. Orang enak Tuhan. Suatu hari saya coba, saya nggak mau minta maaf. Malah ngamuk. Karena Tuhan udah ngomong gitu sama kita, tahu nggak? Saya peluk, cuma Hani, I'm sorry, aku salah. Kamu mengharapkan suamimu hamba Tuhan seperti Yesus Kristus yang sempurna, nggak taunya kau dapatin aku seperti Yudas. I'm sorry. Tak peluk, cium, kelar masalahnya. Tahu nggak? Kalau ribut-ribut itu sebenarnya tahu nggak ngapain? Kalau kita suami istri ribut-ribut itu tahu nggak ngapain juga? Tuhan tuh mau hatimu. Tuhan mau hatimu, kamunya. Orang Jawa itu bilang metengkelek, membenarkan diri, akhirnya merasa diri paling benar dan pasanganmu paling salah. Kalau biasanya ribut-ribut ya, dibawa dasar papimu memang kayak begitu, nenek moyang kayak begitu, paco, makong, nenek moyang disebut-sebut lo geopo gitu. Ya kan, dasar keluargamu memang kayak gitu. Tahu nggak? Hati-hati dengan kata-kata yang kasar. Kata-kata yang kasar kita ngomong 5 menit lupa kan? Yang dengar bisa terluka seumur hidupnya. Makanya sekarang meski belajar ngomong yang manis. Katakan, saya meski ngomong yang manis. Saya mesti ngomong yang manis Dengan pasangan saya. dengan pasangan saya. Jangan ngomong manis sama pasangan orang lain. Sama istri, sama suami gialak. Wow. Oh ya geger nanti. Nanti anak-anak kan ngelihat kan hubungan suami istri kan. Anak ngelihat ya kan. Kita mesra, kita bisa ribut-ribut, tapi cepat diselesaikan. Anak-anak belajar dari kehidupan kita ini. Kok mesra ya? Kok bisa menyelesaikan ya? Nggak perlu teriakan. Kita nggak pernah kata-katain kebun binatang, nggak pernah ya. Saya nggak pernah seumur hidup saya itu ngomongin orang kata binatang, nggak pernah. Jelekin, ngerendahin orang. Puji Tuhan saya dididik orang tua saya. Ternyata Tuhan persiapkan mulut saya untuk ngomong kebenaran. Hari ini kita mesti ngomong manis dengan pasangan. Coba lirik dulu pasangan. Nanti kamu pulang pelukan mesra. Kalau ada masalah diselesaikan barengan, diomongin baik-baik, gak perlu dengan nada tinggi. Tahu nggak? Marah tidak mengerjakan apa-apa di hadapan Tuhan. Tapi senangnya kita marah. Dan udah marah merasa bener lagi. Aduh. Udah begitu Tuhan ngelihat geleng-geleng kepala ini. Udah begitu minta berkat lagi sama Tuhan. Gak tahu diri banget ya kadang kita ya. Sekarang coba hormatin Tuhan. Tuhan tuh ngelihat loh sikap, tindakan, keputusan, cara kita memperlakukan orang lain. Itu Tuhan lihat, Tuhan perhatikan. Kadang Tuhan geleng-geleng, mungkin banyak geleng-geleng lihat kelakuan kita yang aneh-aneh gitu ya kadang. Tapi kita mesti belajar berubah. Kita mau senengin hati Tuhan kok. Sekarang saya tiap pagi bangun tidur tak bilang ya nih, Tuhan berikan umur panjang sampai 90-100 tahun buat kita melayani Tuhan. Gandeng tangan. Kita nggak mau sakit di rumah sakit, pakai selang kanan kiri, stroke, jantung, apalah segala macam. Kita mau sehat sampai engkau jemput kami berdua di awan permata. Saya ngomong begitu tiap hari. Saya doain sekarang. Kita mau berdoa. Ternyata waktu saya sakit kemarin, saya baru benar belajar banyak. Saya pikir saya ini udah benar, udah melayani Tuhan, udah diurapi, udah mengking setan, udah begini macam-macam. Saya pikir saya ini udah oke. Ternyata masih banyak yang nggak oke yang di dalam sini. Diurusin terus. Kadang kita ikut Tuhan diurusin terus kan. Kayak kemarin hari Minggu kita belajar. Orang lain bisa hidup, saya enaknya sendiri ngomong. Kok kita baru bikin kesalahan rasanya kok enggak enak. Udah enggak enak, enggak bisa tidur lagi. Meski minta maaf dulu sama Tuhan, minta ampun dulu sama Tuhan. Baru bisa doa tenang, relax. Pernah nggak alami kayak gitu? Tahu nggak artinya apa? Tuhan sayang sama kita.
Tuhan masih taruh kepekaan. Tapi kalau engkau udah bikin kesalahan, nggak merasa salah, kamu tuh udah kebal sama Tuhan. Nggak heran. Begitu terus saja. Nanti ujung-ujungnya kayak Yudas. Dikasih omongin halus nggak bisa, disindir nggak bisa, lama-lama dia berkhianat sama Tuhan. Ada suara handphone, tolong please silent. Coba kita lihat ya. Di ayat yang ke-22 di Efesus pasal yang ke-5. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tuhan itu ngerti karena istri itu seringkali ngambil otoritas suaminya. Apalagi perempuan itu mandiri, pinter, jago cari duit, terus punya suami yang kalem, yang halus, tunduk, aduh, struggle, dia berjuang mati-matian. Tetapi boleh hebat di pekerjaan, boleh hebat di pelayanan, boleh hebat di gereja, boleh hebat di kantor. Para istri dengerin baik-baik, istrinya dulu yang bertobat. Engkau boleh hebat, boleh jago cari duit, tapi ketika engkau di rumah, engkau punya otoritas di atasmu, namanya suami. Katakan suamiku, otoritasku di rumah. Aku harus hormat. Buat perempuan yang hebat di luaran sana, mandiri, jago cari duit, pinter, dihormatin, terus ketemu suami yang kalem, kayak Pak Santoso nih kan. Halus, jangan tanya. Istri mau nggak mau harus hormat sama suamimu. Dengerin baik, kalau istri nggak tunduk, nggak hormat dengan otoritas di atasmu, sebenarnya kamu melawan Tuhan. Kamu nggak akan bisa tunduk sama pemimpin dan kamu tidak akan bisa tunduk sama Tuhan. Karena Tuhan selalu taruh otoritas di atas kita. Di dalam keluarga itu otoritas tertinggi sebenarnya Yesus Kristus, baru suami, istri, kalau ada anak-anak, baru mertua. Jangan dibalik. Ribut, kegeran pasti. Suami, istri, anak, baru keluarga besar. Siapa yang baru dari luar kota atau luar negeri yang pertama kali yang dicari anaknya? Anakku mana ya? Sekarang meski bertobat, yang perlu dicari suamimu. Karena anakmu itu tidak akan lahir tanpa suamimu atau tanpa istrimu. Ngerti nggak? Jadi ini mulai berubah nih. Kita mesti cintai dulu pasangan kita. Anak-anak akan ngelihat nanti. Jangan senggol-senggolan, kenapa tertuduh. Yang dicari istri, yang dicari suami. Peluk dulu, bilang I love you, I miss you. Baru pulang dari luar kota, jarang ketemu atau dari kantor, lama gak ketemu, samperin, tegur, bilang I love you, aku kangen sama kamu. Kelihatannya kayak apa sih, kayak ABG aja. Itu membangun manusia yang di dalammu loh. Kelihatan bilang I love you kayaknya gombal banget ya, tapi diem perempuan tuh seneng loh digituin loh. Siapa sih nggak seneng diperhatikan, dicintai, dikasih? Terus Pak, boro-boro Pak, suamiku bilang I love you. Nggak romantis Pak, cuek Pak, dengerin baik-baik. Kalau suamimu nggak romantis, istri harus mulai dulu. Kalau istrimu kaku, nggak romantis, didikan mungkin mau cetung dan lain-lain zaman dahulu, yang kuno-kuno gitu ya kan, susah kan, orang zaman kuno itu kan susah romantis. Tapi kalau orang Singapura ini kan udah kayak orang bule ya kan, udah modern, lebih romantis, lebih terbuka ya. Harus istri lebih romantis atau suami yang lebih romantis. Panggil, hane, gula, sugar, madu, cintaku, rayon, pulapaku, pokoknya panggil yang mesra, ya. Panggil yang mesra. Katakan, saya harus panggil yang mesra. Saya harus panggil yang mesra. Suami istri harus punya panggilan spesial. Itu mengena di hati. Coba bayangkan kalau dipanggil namanya, rasanya kan kayak nggak sopan ya. Tapi kita terbiasa ngomong kayak begitu ya. Kenapa? Bertobat ya. Coba panggil sayang, I love you, cinta gitu. Harus belajar ya panggil sayang ya. Jangan panggil dad. Dia bukan papimu loh. Dia bukan dedimu loh.
Mamam, dia juga bukan makmu. Panggil yang mesra. Ini kan hal sederhana, harus praktek. Biar telinganya terbiasa dengan kata-kata manis, kata-kata mesra. Nanti anakmu juga lihat. Anak itu memperhatikan loh. Anak-anak itu memperhatikan loh papi maminya. Karena apa? Dia contoh dan guru yang terbaik di rumah itu orang tuanya. Coba panggilnya dad, mom. Panggil yang mesra gitu. Ini yang bapak-bapak ini yang punya anak-anak cewek nih, ajak anakmu ngedit. Ngerti nggak? Bareng ngopi, bareng ngobrol bareng. Biar dapat figur bapak yang powerful. Nanti anakmu kalau ketika dia cari pasangan, paling tidak memilihnya pasangan mirip kayak daddy saya. Kenapa? Dia perhatian, dia cinta. Kalau anak sering dibilang I love you, kayak ini anak-anaknya ibu kan udah gede-gede ya, bilang I love you, bilang, tahu nggak mami itu sayang sama kamu. Ngomong gitu aja. Tahu nggak? Kalau anak itu sering dengar kata cinta di rumah, kata I love you, terus ada para musang-musang liar, garangan-garangan liar di jalanan sana bilang I love you, alah bullshit, bohong ini. Karena dia udah kenyang dengan kata cinta. Ajak anak yang ngedate salah satu, ayo kita ngopi bareng, siapin bangkunya, ditarik, disiapin layaknya, diperlakukan seperti putri. Nanti ngelihat nih, daddy saya kok kayak gini ya. Nanti paling enggak dia cari pasangan hidupnya seperti dedinya. Terus kalau ada laki-laki yang enggak sopan, enggak nih, bukan kriteria saya. Ngerti kan? Saya sering ngajak Sinyo, itu ngobrol bareng, cerita bareng, tak bagi hidup sama dia. Kita harus begitu loh sama anak loh. Jangan izinnya sama anak diperintah-perintah, dikata-katain, dijelasin dulu. Kamu pengen anakmu jadi horor. Cintai, peluk I love you, bilang I love you. Saya bilang, kita sering bilang, tahu nggak? Ya I love you. Saya sering ngomong begitu. Ya. Sama istri, sama anak harus belajar ngomong gitu ya. Mama, amin. Jangan diomelin terus anakmu, stres nanti. Cintai, peluk I love you. Si Jevon sering saya peluk I love you, peluk gitu. Terutama sama istri harus. Si Om pun juga ya kan. Wah, harus mesra. Si Oma apalagi. Jangan tanya dia I love you terus, mesra terus sama opa. Ini penting dia. Nanti keluargamu damai, keluargamu tenang, kamu menikmatin surga di muka bumi. Waduh, enak mau ngapain atmosfer di rumah itu enak pokoknya. Anak bisa terbuka sama kita. Kalau anakmu nggak terbuka sama kamu perlu dipertanyakan. Bahaya. Nanti bisa diterkam serigala real di luaran sana. Bisa terbuka. Ngobrol bareng. Jadi dimulainya dari mana? Ya hubungan suami istri. Istri harus belajar respect dan hormat dengan suaminya. Yang lagi single mau nikah apa enggak nih yang single ini? Enggak ya kayaknya ya. Wis cintai Tuhan aja lah ya. Enggak usah cari laki-laki lah. Kecuali disuruh Tuhan nikah, minta yang terbaik. Ya. Yang udah enggak usah lah. Yang udah sudah di atas 60 tahun enggak usah cari itu. Yang di bawah 50 tahun mau nikah ya oke lah. Nah, ini penting nih. Istri harus belajar tunduk dengan suami. Sehebat apapun kau di luaran sana, kau punya otoritas di rumah suamimu. Terus kalau ada apa-apa harus diomongin berdua. Kadang suami itu kadang agak dablek, ini suami perlu bertobat nih. Karena suami istri ya, tadi diajar istrinya, sekarang ajar. Suami dengerin baik-baik. Kalau ngambil keputusan, diomongin berdua sama istri, jangan maumu sendiri. Dia bukan patung loh. Dia teman pewaris kasih karunia. Katakan pasanganku, orang yang spesial, dikirim dari surga buat aku. Orang spesial kadang nyebelin juga kan? Bener enggak? Kadang istri kadang cerewet juga kan? Udah suami nyebelin, kadang istrinya juga cerewet. Ini namanya juga orang spesial. Pakai telur sedikit ya, pakai cabai sedikit jadi lebih enak ya kan? Nikmatin aja, enjoy aja. Saya ini bersyukur dengan istri saya. Sekarang dia juga jadi polisi saya, yang ngatur makan saya, ngatur tidur saya. Bukan jadi kemana-mana tak ajak, karena yang kontrol saya. Saya dablek kan, saya ini tipe orang yang keras kepala. Ini pelajaran buat saya, jangan ditiru. Istri udah ngomong, kamu sampai kapan mau gaya hidup kayak begini? Nggak, aku sehat kok, aku ini.
Kamu sampai kapan? Ya nanti begini. Tuhan udah ngomong sama dia. Kadang kita abaikan ini para suami. Dengerin ya. Kadang istri itu dipakai Tuhan tuh ngomong sama para suami. Istri pun meski dengerin suamimu. Jangan ngotot, jangan ngeyelan. Kadang Tuhan ngomong pakai suamimu. Kadang kan rasanya nggak enak kan. Masa sih kita maunya dengar suara Tuhan? Anakku kan. Kadang enggak. Tuhan tuh kadang ngomong dengan lewat pasangan hidup kita. Hanya kitanya agak dablek dan ngeyelan. Udah diperingatin nggak mau. Akhirnya kebenturlah masalah. Baru sadar bertobat. Kadang istriku, coba kamu dengar ini kata istrimu katanya. Iya, aku kan sekarang denger ya kamu. Sorry ya. Kan laki lu agak dablek, tapi udah berubah. Ngomong gitu. Ini penting nih. Kalau ada apa-apa, suami istri diajak ngobrol, rundingan, diputuskan bareng. Memang suami cari duitnya lebih kenceng, duitnya lebih gede, bukan berarti engkau anggap istrimu itu boneka. Kok bisa perlakuan seenak perutmu. Diajak ngobrol bareng, putuskan bersama. Kadang dengerin istri-istri, kalian itu punya pengaruh yang hebat. Katakan, saya punya pengaruh. Saya punya pengaruh. Istri itu loh, dijak ngomong kok yang menengah itu. Para istri dengerin baik, para perempuan, terutama perempuan, katakan, saya punya pengaruh. Punya pengaruh. Tergantung kamu bisa mempengaruhi suamimu kemana atau mempengaruhi orang kemana. Iya, betul. Semua keputusan saya meeting sama orang, mau ngelakuin apa orang. Waktu saya tidur di tempat tidur, kan ngobrol sama istri kan. Istri ngomong bisa mempengaruhi loh keputusan saya. Betul. Ini yang bagi deal bisnis Pak Santoso sering deal bisnis sama orang. Kalau istrinya diajak mau deal sama orang, partner nih, istrinya diajak, yang lebih banyak dilayani perempuannya dulu. Memang yang memutuskan suaminya, tapi di rumah nanti, katakan istri itu makanya punya pengaruh gede sekali kan. Itu Adam dipengaruhin siapa? Diem lagi, di sampingnya diem aja, makan, nggak taunya hancur. Punya pengaruh kan? Apalagi kalau istri ini jaga baik-baik, kamu nggak bisa bawa hadirat Tuhan di rumah, itu suamimu akan horor loh. Kadang ya, meski ngerti kalau yang deal bisnis sama orang bawa istrinya diajak ngobrol, mau nawarin apa nanti di rumah, oh ya lo deal bisnis, dia berhargain saya loh, hormatin saya, karena kebutuhan istri kan dihormatin, dihargai, diterima dan lain sebagainya, benar gak? Kebutuhan istri kan dicintai, dimiliki, dikasihi, diperhatikan, didengarkan. Ini para suami suka dengerin istrinya nggak nih? Suka. Haleluya. Yang lain gimana ini? Suka dengerin suamimu nggak? Suami suka dengerin omongan istrinya nggak? Para suami juga harus sering dengerin istri ngomong. Kadang istri kan perlu ngomong ya, cerita. Kadang hal gak penting-penting tuh kadang diomongin ya, kadang ngomong apa ini ya, kadang dalam hati laki-laki kayak gitu kan. Tapi belah denger. Kalau saya pengen tahu berita di seluruh Indonesia, tak dengerin istri saya. Kok bisa ya dia sambil kerja, sambil ini, bisa itu. Multitasking tuh perempuan tuh, hebatnya. Makanya para suami harus hormatin istrimu. Dia itu orang yang hebat. Dia kan di rumah itu capek loh. Apalagi punya anak kecil. Aduh, lelah. Saya lihat istri saya dari bangun tidur sampai siang istirahat siang, makan siang tuh kok nggak ada berhenti. Ini orang capek apa enggak ya? Sampai heran loh. Saat tinggal doa, kalau kita nggak ada pergi, nggak ada pelayanan, nggak ada urusan bisnis dan sebagainya, tak tinggal doa. Saya bilang, kamu tuh nggak capek? Kadang ya, istri juga harus didengarkan ini baik-baik. Kadang suamimu tuh butuh ditemani tok loh, nggak perlu ngomong, di sampingnya wadem rasanya. Tapi kan dablek kalian ini para istri. Alah, enggak lah, gue juga capek di rumah. Dengerin, kalau suami pulang kantor capek kan, suami udah pulang kantor capek kan, layanin aja, nggak usah banyak ngomong, nggak usah cerita macam-macam, layanin, kasih makan. Dia fokusnya lapar, makan, mandi, diberesin dulu itu. Diberesin tuh, makan, mandi, makan, kenyang. Kok nggak noleh saya ya? Cuekin aja, biasa aja. Itu. Kalau dia udah kenyang, baru dia tenang, baru ngajak ngobrol kamu. Jangan baru pulang kantor langsung diberontong, atau baru bangun tidur, wow, kamu ketemu Hitler malah, bukan tambah saya. Ini belajar ngerti ya dari hal kayak gini ya. Sebenarnya saya nggak harus ajarin, kalian kan udah ngerti. Tapi harus dipraktekkan. Suami kadang butuh ditemenin tok. Udah wadem enak ya. Bener nggak? Siapa yang sering kali pergi berduaan terus pergi sendiri, rasanya nggak enak kan?
kok ada yang hilang. Tadi dia pergi sendiri, saya bilang saya mau doa, nanti jam 12 saya mau makan. Terus dia pergi sama Sinyo ke Orchard. Terus pulang saya tanya, kamu pergi sendiri enggak enak kan, nggak ada aku kan? Tak bilang, kamu kan kangen kan sama aku? Tak bilang kita dia cengar-cengir aja, dia senyum-senyum aja. Orang kalau biasa pergi berduaan, pergi sendiri enggak enak. Karena apa? Ada sesuatu yang hilang. Nah itu perlu dibangun suami istri. Yang single belajar aja ya, dengerin aja ya, maaf ya. Ini penting nih, supaya anak-anak bisa mencontoh kita, melihat kita. Nih, terus kita lanjutkan ya. Jangan, kalau ada masalah jangan libatkan orang tua. Selesaikan sendiri. Jangan dikit-dikit orang kita omongin orang tua, nggak usah. Orang tua udah keluarga besar. Keluarga inti kita ya suami, istri, kalau ada anak-anak. Ngerti nggak ini? Terus kalau mau kasih duit orang tua, diomongin bareng. Jangan diem-diem, nanti ribut. Ngerti nggak ini? Pokoknya kalau ada apa-apa diomongin bareng suami istri. Kita lanjut ya. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Kalau nggak bisa tunduk sama suamimu, dengan tunduk dengan otoritas di atasmu, dijamin kau nggak bisa tunduk dengan Tuhan. Makanya di dalam kehidupan kita itu selalu ada otoritas yang Tuhan taruh di atas kita. Di dalam keluarga, suami adalah otoritas tertinggi. Suami katakan, yeah. Suaminya dia coba. Katakan, saya punya otoritas. Sejak lahir. Yeah. Habis apa boleh buat? Karena laki-laki memang dari sononya dikasih otoritas di dalam keluarga, ya kan? Istri ya terimalah. Tapi engkau bisa mempengaruhi otoritas itu. Terus kita dalam keluarga ada suami sebagai otoritas tertinggi. Di dalam lingkungan rohani juga ada otoritas. Ngerti gak? Makanya orang ngomong begini, Pak, aku kan bisa langsung sama Tuhan, aku bisa nyembah Tuhan, bisa berdoa langsung sama Tuhan. Yesus saja ngomong di Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 dikatakan ini, aku memberikan rasul, nabi, penginjil, guru, gembala untuk memperlengkapi orang kudus. Pak, aku bisa langsung berdoa. Yesus saja ngomong begitu, kok kamu lebih hebat dari Yesus memangnya? Kadang ada otoritas rohani yang ditaruh di atas kita. Ya, yang di gereja ini ya Pak Gembala, Bu Gembala. Belajar respect, hormat, dan tunduk. Kalau aku nggak bisa tunduk, aku susah tunduk sama Tuhan. Dan kita tinggal di Singapura. Kamu ngelawan hukum Singapura, hukum membela kamu nggak? Enggak. Bisa berurusan kamu dengan hukum. Tunduk sama pemerintah yang ada. Ini selalu ada di dalam hidup kita. Kita mesti belajar tunduk. Bapak Ibu nanti baca kisahnya Miriam dan Harun. Kan Musa kan bikin salah. Pemimpinnya kan Musa. Itu loh adiknya yang paling kecil namanya Musa. Ada enciknya namanya Miriam. Ada engkau yang paling gede namanya Harun. Biasa dong engkau sama adik, kamu salah loh, kamu salah. Bisa dong ngomong kayak begitu kan? Bisa. Tapi kan itu lain. Musa punya otoritas secara ilahi yang ditaruh Tuhan. Tahu nggak apa yang terjadi? Ya Musa punya salah loh. Musa itu bukannya nggak punya salah. Musa punya salah. Dia milih perempuan kulit hitam. Menurut peraturan orang di sono nggak boleh kawin campur. Dia kawin lah, diambil lah perempuan itu kok ya tukang kawin juga ya. Di perjanjian lama itu pada tukang kawin. Kita di sini harus belajar setia ya sama pasangan kita ya. Amin. Katakan setia sampai mati. Setia sampai mati. Sampai kakek nenek. Sampai kakek nenek. Amin. Amin. Makanya tiap hari harus dicintai. Tahu nggak apa yang terjadi ketika Harun dan Miriam ngomong sama Musa ngomong begini? Kamu tuh bikin dosa, nanti belajar sendiri. Tahu nggak langsung apa? Tuhan marah. Kamu ngomong apa? Panggil ke depan, ke tengah perkemahan. Kamu ngomong apa? Tahu yang kena kusta siapa? Miriam. Kenapa Harun yang kena? Suatu hari kita pelajari. Kata Harun pakai jubah kesulungan dan dia juga pakai jubah imam. Yang lebih hebat lagi Harun setelah jubahnya diambil dikasih ke Eleazar, Harun baru mati loh. Powerful kan? Jubah kesulungan. Akhirnya Miriam yang kena kusta, nunggu Miriam sembuh, baru dia berjalan menuju tanah perjanjian. Gara-gara kesalahan satu orang,
Semua tujuan Allah tertunda dalam hidupnya. Ngeri nggak ya? Hati-hati loh. Banyak hal yang harusnya Tuhan berikan sama kamu, tapi karena kamu berontak, ngawur, liar, sembarangan, ngaco, sembrono, seenak perutmu sendiri, jatah yang harusnya Tuhan berikan dalam hidupmu kepending. Ngerti nggak ini? Jatah berkat buat keluargamu kepending mungkin karena satunya ngeyel-ngeyelan. Istri berontak terus, ribut terus, gegeran, cerewet, bawelnya bukan main. Atau suami seenak perutnya sendiri. Jatah urapan korporat yang harus diberikan dalam hidup untuk pelayanan harusnya kamu terima, tapi kamu ngeyel, ribut, gegeran, cakar-cakaran. Dengerin baik. Bukankah kita semua orang yang diurapin Tuhan? Kita semua ini orang yang diurapin Tuhan. Nek kamu ngomongin orang yang diurapin Tuhan, kira-kira Tuhan, kamu berurusan dengan Tuhan gak? Katakan, saya orang yang diurapin Tuhan. Saya orang yang diurapi Tuhan. Apalagi kamu gak hormat sama pemimpin, urusanmu ruwet. Haleluya. Nggak hormat sama suami, lebih lagi berkat yang harus kamu terima. Kamu berurusan dengan hukum di Singapura, kamu masuk penjara. Semalam saya tonton di YouTube, orang yang di penjara Singapura tuh ngeri lah penjaranya. Apalagi penjara di Indonesia. Wah, horor. Ngeri. Makanya meski lebih baik ngikut Tuhan saja. Katakan, saya mau ngikut Tuhan saja. Karena ayat yang ke-24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dengan dalam segala sesuatu. Jemaat tunduknya sama Tuhan. Katakan, hidupku harus tunduk pada firman. Hidupku harus tunduk pada firman. Kalau engkau nggak tunduk sama firman, artinya kamu ngelawan firman. Kamu melawan Tuhan. Nah, kamu melawan Tuhan, mau terima berkat? Terima kutuk kamu. Nanti baca di Ulangan pasal yang ke-28 ya. Ayat 1 sampai 14 isinya berkat. Tapi di ayat yang ke-15 itu sampai 60 berapa itu isinya kutuk. Lebih banyak kutuknya atau lebih banyak berkatnya? Kutuknya loh, hati-hati loh. Dia bilang dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Melanggar hukum Tuhan. Dosa itu. Dosa memutuskan hubunganmu dengan Tuhan. Dosa membuat kutuk datang kepadamu. Kata kitab Amsal, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Di Amsal pasal yang ke-26 ayat yang kedua, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Berarti ada alasannya baru kutuk itu datang. Apa itu alasannya? Dosa. Do you mudeng or not? Now, night. Tonight, do you mudeng or not? Haleluya. Saya berdoa nanti pulang kok semakin hari semakin diubahkan. Sekarang kita lihat nih, para suami yang harus bertobat, ayat 25-nya itu hebat sekali. Hai suami, kasihilah istrimu. Ternyata kebutuhan istri itu dicintai, dimiliki, dikasihi. Istri-istri yang kurang kasih, kurang touch meaning, apa yang terjadi? Dia cari touch-touchan di luar sana, cari sentuhan di luar sana, cari touchscreen akhirnya. Ya. Katakan, suami, saya harus mencintai istri saya. Suami, dengerin baik-baik. Saya harus mencintai istri saya. Saya harus mengasihi. Saya harus mendengarkan dia ngomong apa. Sekalipun membosankan. Lo dengerin istri itu apa aja dibahas lo, beneran lo. Dari kisah artis, gosip, politik, masakan, tadi di pasar ketemu siapa. Lo pasti didengerin lo. Kalau dia nggak dengerin, wah ngamuk lo dia. Belajar mendengarkan. Amin. Belajar dong dengarkan, kadang harus dengerin tatap matanya. Oh iya. Suweneng kayak gitu aja, suweneng lo istri itu. Terus didengerin. Dan begitu touch meaning itu, oh Pak, aku juga touch meaning. Berapa kali? 15 kali. Waktuku tapi mepet Pak. Nih, tuh 2, 3, 4, 5. Ngawur itu no. Touch meaning itu dipegang tangannya, tatap matanya dipeluk. Dengerin baik-baik bapak-bapak, perhatikan saya ya. Istri itu sukanya disentuh di daerah pipi nih. Kamu tuh cantik ya, kata. Seneng. Jangan aku baru pakai skincare ntar jerawatan. Nanti kamu lakukan para suami seperti itu, istrimu langsung berubah. Dia kayak senyum-senyum seneng. Siapa di sini kayaknya jarang ke salon ya, orang Singapura ya. Ke salon. Baru pulang dari salon. Salon potong rambut, ngecat rambut apa.
Terus suaminya lagi main handphone itu, ada ngaca istri yang mondar mandir. Tahu nggak ngapain? Nunggu dipuji. Ada yang baru nggak? Keren nggak? Cantik nggak? Kadang istri harus peka loh itu loh. Ini bapak-bapak. Kadang begitu loh. Cantik nggak? Dibilang, wih kamu bagus loh. Terus siapa yang pernah ngajak istrinya ke mall? Terus istrinya tanya, aku bagus nggak pakai baju ini? Oh bagus yang itu. Tolong bantuin pilihin dong. Bagus ini, bagus itu. Iya. Enggak tahunya yang kita pilih malah nggak dipilih kan? Bener nggak? Kita nggak pingin diapain? Pingin kita tuh dengerin tok dia ngomong kadang. Bagus ini. Aku mau pakai ini ya, pakai ini nih. Kadang laki-laki kurang loh ngerti dari area sini loh. Makanya belajar ngerti. Kadang kita kadang nemenin dia belanja itu kan saya lebih kamu belanja dulu deh, saya bilang. Saya ke Starbucks atau ngopi. Kadang kita perlu temenin ya kan. Sesekali kadang kita perlu, kalau ada anak ya sudahlah, sesekali kita perlu waktu yang berkualitas berdua. Karena sering kali ngomong kan, saya sering pergi bareng pelayanan gitu. Hani, hari ini waktuku kayaknya kurang berkualitas sama kamu. Kamu tuh loh seharian pergi sama aku, tapi kan aku nggak bisa pegang kamu, nggak bisa ini sama kamu gitu. Kadang kita perlu loh waktu kayak gitu. Iya. Ngerti nggak nih para suami? Ngerti. Nanti kalian akan mesra loh, benar-benar mesra loh. Ini akan mesra loh. Kalian akan, kamu akan tambah mesra. Nek kamu tambah mesra, hubunganmu Tuhan beres. Hubunganmu Tuhan beres, anak-anakmu ngelihat, menikmatin surga di dalam keluargamu. Ya, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya yang telah menyerahkan dirinya baginya. Suami istri kan punya kelemahan masing-masing, iya kan? Kemarin saya udah ngomong kan, saya pernah nggak komplain kelemahanmu? Nggak pernah. Dia punya kelemahan banyak, tapi biasanya istri sering komplain suami. Kamu udah tahu firman, kamu begini, kamu begini, udah nggak usah bela. Iya, aku justru bersyukur ada kamu, karena aku disempurnakan melalui kamu. Nggak usah bela diri suami. Semakin kamu bela, wah ganas. Ngerti nggak? Ngerti nggak ini? Hah? Terus kadang istri ngomong begini, aku tuh loh ya nikah sama kamu udah hidup bareng bertahun-tahun, kamu kayak begini masih jorok, masih sembarangan. Kayaknya nggak ada yang ngomong kayak gitu ya. Coba tak keker satu-satu. Ada yang mengaku. Suami nggak usah dilawan kayak begitu, dengerin aja, dengerin. Kadang memang kepancingan untuk marah, nggak ada gunanya, percaya deh, kita tetap kalah. Sama istri itu suami tetap kalah. Harus minta maaf, kelar. Mau ngapain gegeran? Dia sering komplain kelemahan saya. Apalagi saya tahu firman, saya ngajar, saya khotbah dan lain sebagainya. Dituntut saya seperti Yesus. Nggak tahu di sisi lain didapatin seperti Yudas. Woi, marah dia bilang, "Hani, sorry ya. Aku belum sempurna, tapi bersyukur ada kamu yang komplain. Aku mau belajar berubah." Dari tahun ngomongnya begitu terus. Pasti ngomongnya begitu loh. Karena kita dicecer di... Siapa yang sering kali nuntut pasangannya berubah? Seperti yang dia mau. Iya. Kalau kita tuntut pasangan kita nggak seperti yang kita mau, ngapain? Marah. Ngomel. Terus kalau kira-kira kamu bisa merubah suamimu nggak? Bisa. Merubah istrimu bisa nggak? Bisa. Diem aja, nikmatin hidup sama istrimu. Ubah dirimu pelan-pelan. Saya nggak pernah tuntut kelemahannya dia. Saya nggak pernah komplain kelemahannya. Saya mencintai. Lama-lama saya berubah, dia berubah. Tapi kan masalahnya kita masih suka makan daging, makan bakmi. Daging ini sering kali teriak kan, kalau diinjek rasanya reaksi kan. Reaksimu salah. Akhirnya apa yang terjadi ketika reaksimu salah? Nggak akan damai sejahtera, ribut, gegeran, berantem. Makanya reaksinya meski benar, kadang kita perlu itu diam. Katakan saya harus diam kadang. Diamnya bukan cemberut, diam sambil ya sama aja. Diam sambil senyum. Coba diam sambil senyum gimana? Senyum yang manis Pak sama istrinya.
Belajar senyum ya. Kalau di sini kamu susah senyum, nanti di rumah apa lagi loh? Belajar diam sambil senyum, dengerin aja. Iya. Orang didengerin toh istri itu bahagianya kurang apa? Seneng kok. Kadang kita laki-laki kan ego ya, udah cari duit, udah ngurus ini, udah pusing, terus denger mama kepancing marah. Sekarang mulai tenang aja. Pak, harga diriku sebagai laki-laki di mana? Kamu nyembah Yesus. Dengerin ya, yang masih suka membela diri dengan harga dirinya yang paling mahal sejagat raya, dengerin. Setelah kita ikut Yesus, harga dirimu tuh ada di depan pintu. Yang ada tulisannya welcome itu loh. Apa itu? Keset. Harga diri kita udah ditaruh di bawah. Kita harus direndahkan. Kalau kita ini merendahkan diri, kita serendah-rendahnya. Ada orang yang bisa merendahkan kita nggak? Orang kita udah merendahkan diri. Tinggal tunggu Tuhan promosi. Tapi kalau kamu, aku nggak bisa nih, wah enak aja nih, aku kan tersinggung, aku marah, enak aja, memang siapa dia? Kamu semakin diinjek sama Tuhan. Enak aja Pak, suamiku kurang ajar Pak, begini terus Pak, gimana? Aku udah sakit hati ya, nangis bisa gitu. Saya tiap hari konselingin orang isinya ribut, berantem sama keluarga, diam, saya bilang ini. Istri saya itu sering kali komplain, kamu tuh orang konselingin orang, kamu marah-marahin, ntar dikepahitan, biarin aja, ngeyel, udah Kristen bertahun-tahun gak bertobat, kamu galak banget, biarin. Nanti dia kabur, gak taunya besok telepon, sampai deket sekarang. Sering tuh kayak gitu tuh. Makanya orang yang mau konseling sama saya, mau ngapain kamu? Ada masalah apa kamu? Udah Kristen berapa lama? Udah konseling sama pendeta? Siapa? Saya sering kali tanya gitu. Harusnya kamu udah ngerti firman. Karena semakin kita ngerti firman, kan harusnya kita berubah. Makanya di sini yang udah belajar firman bertahun-tahun, Kristen udah 3 tahun ke atas, tapi kamu gak bertumbuh dewasa secara rohani, perlu dipertanyakan. Jangan-jangan bayi pakai casing dewasa. Bayi itu kalau kelapar, jangan-jangan pipis ini. Lapar nih. Tapi kalau udah dewasa, cari makan sendiri dong. Pesen GoFood. Di sini nggak ada GoFood ya. GrabFood ya. Atau ke resto, atau ke 313. Pesen makanan. Indonesian cuisine. Ya, cari makan sendiri. Amin. Ayo kita cepat nih ayatnya banyak ini, ntar lagi selesai nih. Jam berapa? Jam 8 selesai ya? Hah? Wah, aku pakai jam Indonesia ini ternyata. Tunggu sebentar. Sorry saya pakai jam Indonesia ini. Pantasan kok lama nih, lama nih. Kita cepetin sebentar ya. Terus di ayat yang 12, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikan dengan air dan firman. Sekarang kita lihat di ayat yang ke-28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Kalau mengasihi orang yang baik kan gampang ya. Mengasihi orang yang sayang sama kita gampang. Tapi mengasihi orang yang menyebalkan sama kita itu tidak gampang. Dibutuhkan pikul salib sangkal diri. Tahu nggak arti kata mengampuni? Petrus kan tanya, berapa aku harus mengampuni? 77 kali 400. Sehari ada 24 jam. Kali 60 menit ada berapa? 1000 berapa itu? Kata dokter Tony, sehari harus tidur 8 jam. Setelah dipotong tidur 8 jam, tinggal 960 menit. Dipotong tadi 490, tinggal 1 poin berapa kan? Betul nggak? Untuk mengampuni itu loh, satu hari itu 1 poin berapa? Jadi setiap nggak sampai 2 menit, aku harus mengampuni. Aku harus mengampuni. Aku harus mengampuni. Ini nyebelin Pak. Boleh kesel nggak? Boleh marah nggak? Yang jadi masalahnya ya, mengampuni orang yang sama, kelakuannya sama, modelnya sama, setiap hari seperti itu. Harus mengasihi nggak? Tuh nggak gampang. Hari ini kamu ketawa-ketawa loh, nanti di rumah langsung praktek loh. Kita ajarin tertawa sambil mati daging loh ini. Amin. Artinya apa? Belajar mengampuni, menerima kekuranganmu. Dan Tuhan tuh pakai orang yang paling dekat dengan kamu yang dipakai membentuk hidup kita. Tahu nggak siapa itu yang di sampingmu itu loh? Orang kan
Orang kan nggak berani tegur saya. Ada orang-orang tertentu yang berani tegur. Tapi kalau turun dari mimbar atau lagi di mobil langsung jang. Siapa? Ya dialah. Belajar berubah lah. Kalau ditegur pasanganmu, nikmatin aja. Kadang itu masukan yang baik. Amin. Kemarin ada ya, ibu-ibu siapa tuh yang kemarin nggak pernah ditegur suaminya? Bersyukur harusnya. Cindy harus bersyukur, tuh suaminya sayang banget tuh. Sayang banget itu. Sayangnya kelewatan jalan. Jadi terlalu cinta banget. Terlalu cinta. Kalau bisa itu dikasih laminating ya kemana-mana istrinya, biar nggak kesentuh kena debu. Ayo kita cepetin. Sebab tidak pernah orang, kenapa kita harus mengasihi pasangan kita? Suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Ini kan hukum pertama dan terutama, dan hukum yang kedua kan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan kekuatanmu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Hukum yang keduanya, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa mencintai Tuhan kalau kita nggak bisa mengasihi pasangan kita? Kalau kita masih kesel sama orang lain, Alkitab katakan kita Matius, kamu persembahkan korban, tinggalkan persembahanmu, berdamai dulu, beresin, baru kamu bisa persembahkan korban. Artinya apa? Hidup kita kan harus benar dulu di hadapan Tuhan. Hubungan dengan sesama itu mesti benar dulu, baru engkau bisa hubungan dengan Tuhan. Kalau dengan orang yang dekatnya saja, yang di sampingnya saja nggak bisa mencintai, bagaimana kamu bisa mencintai Tuhan yang nggak kelihatan? Palsu kamu. Banyak orang kan palsu, ngomong cinta, haleluya, haleluya, nangis-nangis di gereja, puji Tuhan, gemetar-gemetar, dan lain sebagainya lah. Kelihatannya kudus suci tak bercacat celah, tetapi kamu nggak bisa mengasihi sesamamu, kamu sama penipu loh. Karena itu paralel. Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama. Kayak kita mengasihi itu ngomong mengasihi Tuhan, tapi kita nggak mengasihi sesama, ya percuma. Karena hukum pertama dan hukum kedua ini wajib nih. Kita nggak bisa ngomong cinta Tuhan, tapi sama suami istri gegeran, ribut, berantem, sikut-sikutan, saling telan, saling gigit, saling cakar. Bagaimana ngomong mencinta Tuhan? Amin. Ya kita lanjutkan. Sebentar lagi selesai. Bentar. Cepat. Sebab tidak ada orang yang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatnya seperti Kristus terhadap jemaatnya. Nggak ada orang yang benci. Tanganku kok jelek ya? Wah, potong aja lah. Nggak ada kayak gitu. Ini orang mau mulai sedikit insane, gila. Tapi orang yang mencintai dirinya, merawat dirinya dengan baik. Tahu nggak, suami istri itu satu tubuh, satu daging, karena dipersatukan dengan pernikahan yang kudus. Ada covenant. Tahu nggak, covenant itu nggak bisa. Covenant di dalam Alkitab itu selalu pakai darah dan nggak bisa dibatalkan. Makanya pernikahan itu sampai maut memisahkan. Ngerti nggak ini? Amin. Diberkati nggak ya? Coba batuk dulu. Nanti ambil aqua minum sendiri ya. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istri sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Suami harus punya tanggung jawab. Dengerin baik-baik suami. Itu istrimu dulu itu dibesarkan oleh orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Setelah dia menjadi istrimu, jangan disia-siakan, jangan dikasarin. Nanti dia akan terluka loh. Kalau kamu nggak suka, balikin aja ke orang tuanya. Ngapain dikasih? Kamu balikin ke orang tuanya, kan kamu urusan sama Tuhan. Jadi mau nggak mau kamu harus cintai toh. Nggak ada orang tua yang waras dan cintakan Tuhan tuh benci sama anak ceweknya. Justru anak cewek deket sama anak kita ya. Bener ya? Kita pengen punya anak cewek 4, nggak tahu, nggak dikasih. Ya wis lah. Ini nggak apa-apa. Justru kalau orang itu punya anak cewek lebih dikasih lebih. Dia laki-laki ya diperlakukan sebagai laki-laki. Makanya para suami, cintai istrimu. Jangan dikasarin. Cintai, katakan cintai. Cintai. Nanti praktek ya. 1 hari minimal 15 ngomong I love you ya. Nanti hidupmu berubah, trust me deh, berubah. Makanya ngomong begini nih. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Diulang lagi, istri harus menghormati suaminya. Tahu gak kebutuhan laki-laki itu apa? Dihormati. Kalau engkau gak hormatin, sekalipun kau punya duit banyak, lebih sukses di luar, nggak hormatin suamimu, wah, dia bisa jatuh cinta sama neni loh. Nanti nggak?
Kalau istri nggak hormatin suaminya, itu suami kayak nggak punya power, nggak punya otoritas loh. Dia akan cari orang lain. Makanya perselingkuhan di dalam rumah tangga itu disebabnya karena apa? Salah satunya, istri itu terlalu bawel, nggak bisa menghormatin suaminya, nggak bisa menghargai, nggak bisa suami itu harus ditempatkan bagi para istri ya, raja, nabi, dan guru di dalam rumah tanggamu. Ngerti nggak? Harus seperti itu. Kalau engkau tempatkan itu, engkau mandami suamimu nggak bakalan lari kemana-mana. Para istri juga jangan curiga terus, istri suamiku kemana nih, kabur kemana nih. Nggak boleh kayak begitu. Belajar saling mempercayakan. Istri saya ini kan orang baik ya, luar biasa lah menurut saya, itu dia baik banget ya. Nah, saya pergi kemanapun nggak pernah curiga. Kita percaya, kita hidup takut akan Tuhan, kita hormatin Tuhan. Kita nggak bakal nyeleweng dan lain sebagainya. Kita hormatin Tuhan. Para istri engkau juga harus menghormatin Tuhan dan menghormatin suamimu. Jangan tidak dihormati. Ditempatkan di tempat yang tepat. Hormatin, respect, hargain. Sekalipun dia mungkin kalau penghasilannya lebih banyak, ya kita tambah respectnya. Gitu. Tapi bagaimana kalau suamimu penghasilannya pas-pasan dan kamu penghasilannya lebih gede? Untuk respect tidak gampang. Tidak mudah. Tapi kita harus tetap menempatkan posisi kita dengan tepat di hadapan Tuhan. Nanti engkau mesra selamanya, anakmu pulih, anakmu penuh cinta, keluargamu diberkati, hubunganmu dengan Tuhan beres, hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nanti saya berdoa ya, pulang dari sini kalian tatap-tatapan seperti waktu masa pacaran. Ingat nggak masa pacaran dulu jatuh cinta? Ingat. Zaman Oma nggak ada WA, mungkin ada apa ya, wartel ya, nggak ada ya, nggak ada. Surat-suratan. Dulu yang ini yang zaman now ini yang ada BBM atau SMS ya, zaman dulu ya kan, zaman kita SMS ya. Kalau ada HP bunyi kelunting aja, deg-degan ini buka, jangan-jangan ini. Kalau sekarang nggak punya rasa kayak begitu perlu dipertanyakan. Apalagi ngomong begini, Pak, kita udah nikah sudah lama, hubungan kita seperti kakak dan adik. Ngawur. Nggak bisa seperti itu. Hubunganmu ya, istri dan suami ini bisa jadi kekasih, jadi sahabat, jadi teman, jadi pemimpin, jadi tempat curhat. Pokoknya jadi semuanya kan. Tapi kita tetap cinta kan. Tetap mengasihi, ini penting dibangun cinta ini. Orang sama Tuhan aja, kalau engkau meninggalkan kasih yang semula, engkau akan dimuntahkan kok. Kenapa orang terjadi perselingkuhan? Karena cintanya mulai pudar. Makanya tadi yang kita belajar tadi itu pelajaran dasar untuk membangkitkan cintamu kembali sama pasanganmu. Supaya tambah mesra. Tambah mesra, tambah mesra. Tahu nggak apa yang terjadi sekarang buat kami? Kita hampir jadi mentor bagi banyak keluarga muda dan memuridkan banyak orang. Mereka ngelihat pernikahan kita jadi contoh dan berkatin banyak orang. Hampir setiap hari itu saya ngonselingin orang, satu hari bisa 3-4 orang itu isinya orang struggle dalam pernikahannya. Makanya saya tanya, kamu sebelum diberkati udah berzina dulu belum? Kok ada perzinahan ini dalam pernikahan? Ada perselingkuhan? Iya Pak, kamu perlu bertobat loh, saya bilang. Karena sebelum nikah kalau udah berzina dulu, kamu seperti menabur benih. Suatu hari kamu akan tuai. Makanya tidak heran ada perselingkuhan, ada perzinahan. Pak, aku udah telanjur. Ya bertobat, udah tahu telanjur, kamu bertobat mau ngapain? Jangan sampai itu diturunkan ke anak cucu. Ngerti gak? Supaya kita perjalanannya diberkatin Tuhan. Bayangin, kalau keluarga ini bahagia mesra, keluarga-keluarga yang lain, kamu nanti suatu hari kalau mesra ya, suatu hari ada orang-orang cerai. Sini tak ajarin bagaimana mesra dengan pasangan. Muridin orang dong. Ngerti gak? Kalau keluargamu mesra, kamu tuh dipakai Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan belum selesai dengan hidup kita hari ini. Tuhan mau pakai kita jadi berkat. Memangnya Tuhan kurang kerjaan tempatkan Bapak Ibu di Singapura? Hah? Iseng gitu? Tuhan punya tujuan. Memang Tuhan iseng, ya udahlah gabung sama Sitri. Kan banyak gereja di Singapura. Kenapa Tuhan tempatkan di Sitri? Memang Tuhan nggak punya tujuan. Temukan tujuanmu, berjalan bareng dengan pasanganmu. Kamu akan jadi berkat di kota ini. Amin. Diberkati? Yes. Udah telat ini. Oke.